وأنعم على من الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Menghormati Orang Tua dan Guru Kunci Keberkahan Hidup. Tapi yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-temanku yang saya cintai. Sebelum saya ceramah, kita kenalan dulu ya jamaah. Jalan-jalan ke rumah Aurel Hermansyah, pulangnya mampir ke kota Balikpapan. Kenalin aku Zelda Mahira Firmansyah dari SMP Negeri 2 Babelan. Serta Dewan Juri yang saya hormati, abang ade yang saya cintai. Salam kenal aku dari Bekasi, Zelda Mahira siap beraksi. Menghormati orang tua dan guru kunci keberkahan hidup. Teman-teman, pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, sudah belajar siang dan malam, tapi hidup terasa sempit atau ilmu sulit masuk? Jika iya, mungkin ada satu pintu langit yang lupa kita ketuk, yakni ridho dari orang tua dan guru kita. Yang pertama, menghormati orang tua. Allah memerintahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua tepat setelah perintah tauhid. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka janganlah sesekali-sekali kamu mengatakan kepadanya perkataan dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maksud dari ayat ini, Allah menegaskan kepada kita bahwa kita dilarang untuk membentak orang tua dan mengatakan perkataan kepada mereka. Contohnya, ketika ibu kita sedang menggendong adik kita yang sedang menangis, lalu beliau menyuruh kita untuk mencuci piring kotor, tapi kita malah menjawab, enggak dulu deh mah, aku lagi fokus main game. Disitulah seketika hancur hati beliau. Karena sesungguhnya seorang ibu memang merasakan rasa sakit ketika melahirkan, namun ia lebih sakit hatinya ketika melihat anaknya sendiri membentak dirinya. Maka janganlah sesekali-sekali kita membentak orang tua kita dan mengatakan perkataan kepada mereka. Lalu ada banyak hadis yang mengatakan ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Salah satu hadisnya dari hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Yang artinya ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Maksud dari ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa ridhonya terletak kepada ridho kedua orang tua dan murkanya terletak kepada
kemurkaan kedua orang tua. Maka janganlah sesekali-sekali kita membuat mereka marah ataupun murka. Karena dari hadis ini saja sudah jelas bahwa tanpa ridho orang tua kita tidak bisa menjadi apa-apa. Betul tidak? Lalu yang kedua adalah menghormati guru. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Ia akan mengangkat derajat seorang hamba yang berilmu. Tapi tetap kita juga harus menghormati guru, karena menghormati orang tua dan guru termasuk ke dalam adab. Karena kata ulama, al-adab qoblal ilmi, belajarlah etika dan akhlak sebelum belajar ilmu. Percuma gelar berderetan, ilmu bertebaran, tapi akhlak diabaikan. Sepintar-pintarnya kita, utamakanlah akhlak. Karena akhlak itu nomor 1 dan ilmu itu nomor 2. Kenapa kok akhlak bisa nomor 1 sedangkan ilmu itu nomor 2? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad. Hadisnya yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dari hadis ini saja dapat kita simpulkan bahwa akhlak yang baik menunjukkan tegaknya iman seseorang dan akhlak yang buruk menjadi bukti lemahnya iman seseorang. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, maka semakin kuat imannya. Cukup sekian dari saya, tapi sebelum saya akhiri, kita sholawatan dulu ya jamaah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti misalnya saya bilang ilal liqa, teman-teman semua boleh jawab ilal liqa ya. Ilal liqa. Ilal liqa. Jalan-jalan ke rumah Aurel Hermansyah, pulangnya mampir ke kota Kediri. Hari ini Zelda Mahira Firmansyah izin pamit mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.